Marcos Rojo hajar lawannya dengan tendangan kungfu. Marcos Rojo secara tiba-tiba menjadi sorotan. Mantan bek dari Manchester United tersebut melakukan pelanggaran keras dalam laga Super Clasico antara Boca Juniors versus River Plate. Boca Juniors harus mengakhiri laga dengan 10 pemain setelah Rojo mendapatkan kartu merah dari wasit usai melanggar Nicolas de la Cruz di masa injury time pada babak yang kedua. Rojo yang mencoba menghalau bola dengan mengangkat kakinya terlalu tinggi malah mengenai kepala dari de la Cruz. De la Cruz kemudian langsung terkapar di lapangan dan wasit langsung meniupkan peluit serta mengganjar Rojo dengan kartu merah. Iker Casillas pilih Thibaut Courtois sebagai kiper terbaik dunia. Dikutip dari Tribal Football, mantan kiper Real Madrid yakni Iker Casillas menilai penjaga gawang Real Madrid saat ini yakni Thibaut Courtois sebagai penjaga gawang terbaik di dunia. Di urutan yang kedua, Casillas memilih pemain milik Manchester City yakni Ederson. Kemudian di urutan ketiga, Casillas memilih kiper Atletico Madrid yakni Jan Oblak. Sementara Andre ter Stegen dari Barcelona dipilih sebagai kiper nomor 4 terbaik di dunia menurut Casillas. Sedangkan kapten Bayern Munchen yakni Manuel Neuer melengkapi 5 besar sebagai kiper terbaik di dunia. Borussia Dortmund agendakan tur di Indonesia. Borussia Dortmund akan memanfaatkan jeda Piala Dunia untuk melakukan perjalanan ke Asia Tenggara dengan sisa anggota tim utama pada akhir November mendatang. Borussia Dortmund akan melakukan tur ke Asia Tenggara dari 21 November hingga tanggal 1 Desember mendatang yang meliputi Singapura, Indonesia, dan juga Vietnam. Borussia Dortmund akan memainkan pertandingan melawan tim lokal dari masing-masing 3 negara tersebut. Dikabarkan Borussia Dortmund akan menghadapi Persib Bandung dan juga Persebaya Surabaya. Resmi Loris Karius gabung dengan Newcastle United. Newcastle United mengumumkan perekrutan Loris Karius dalam kontrak jangka pendek. Karius direkrut dengan status sebagai pemain bebas transfer. Pengumuman dari Newcastle ini jelas mencuri perhatian. Karius pernah membela Liverpool dan dikenal dengan rapor yang buruk, khususnya terkait blunder kocak di final Liga Champions 2018. Karius diketahui diikat kontrak jangka pendek, ia hanya dikontrak sampai Januari 2023 mendatang. Namun tidak menutup kemungkinan bagi Newcastle United akan memperpanjang kontrak tersebut jika dirasa perlu. Thiago Motta resmi jadi pelatih dari Bolonya. Mantan gelandang tim nasional Italia yakni Thiago Motta ditunjuk sebagai pelatih baru Bolonya menggantikan Sinisa Mihajlovic. Dalam sebuah pernyataan, Bolonya mengatakan bahwa Motta telah menandatangani kesepakatan dengan klub selama sampai 30 Juni 2024. Liga Inggris akhirnya bergulir kembali. Liga Inggris musim 2022-2023 bakal kembali di akhir pekan ini. Ada 7 pertandingan yang dimainkan dan 3 sisanya masih akan ditunda. Pertandingan antara Chelsea versus Liverpool, Manchester United versus Leeds United, dan Brighton versus Crystal Palace terpaksa harus ditunda karena penjagaan menjelang pemakaman dari Sang Ratu Elizabeth. Inggris masih masa berkabung, laga Arsenal versus PSV Eindhoven harus ditunda. Pertandingan klub Liga Eropa antara Arsenal melawan PSV Eindhoven kini telah ditunda. Ini karena kurangnya personil keamanan yang memadai, karena lebih fokus untuk mengamankan prosesi pemakaman dari Sang Ratu Elizabeth yang kedua. UEFA menambahkan bahwa jadwal baru akan segera diumumkan pada waktunya. Andre Robertson susul rekan-rekannya ke ruang medis. Kabar buruk didapat oleh Liverpool karena Andre Robertson dilaporkan mengalami cedera dan tak akan ikut bermain melawan Ajax Amsterdam. Kabarnya Andre Robertson mengalami masalah di lutut kirinya. Kabar cedera dari Andre Robertson ini akhirnya dikonfirmasi secara langsung oleh manajer mereka yakni Jurgen Klopp, yang mengatakan Robertson mengalami masalah di lutut kirinya jelang berakhir laga melawan Napoli kemarin. Klopp mengatakan cederanya tidak parah, tetapi ada kans ia bisa absen setidaknya 2 pekan ke depan. N'Golo Kante tolak tawaran kontrak dari Chelsea.
Kontrak Kante di Chelsea akan habis di tahun 2023 mendatang. Manajemen Chelsea disebut-sebut sedang mempersiapkan tawaran agar Kante bertahan di Stamford Bridge. Manajemen Chelsea hanya bisa memberikan tawaran kontrak berdurasi 2 tahun plus opsi tambahan 1 tahun. Dan tawaran yang diberikan karena Chelsea punya kebijakan internal untuk tidak memberikan kontrak terlalu panjang untuk pemain yang sudah lebih dari 30 tahun. Dilansir dari The Athletic, situasi kontrak baru Kante ini agak runyam karena sang gelandang menolak tawaran kontrak baru dari Chelsea tersebut. AS Roma kembali ke jalur kemenangan. AS Roma sukses mengalahkan Empoli dengan skor akhir 2-1 dalam partai Serie A pekan yang ke-6. 2 gol kemenangan Roma masing-masing dicetakkan oleh Paulo Dybala dan juga Tammy Abraham. Sementara itu Empoli sempat menyamakan kedudukan lewat gol dari Filippo Bandinelli. Berkat hasil ini Roma pun berhak naik ke peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 13 poin. Hanya selisih 1 angka dari 3 tim teratas. Di sisi lain Empoli terpuruk di peringkat 16 dengan koleksi 4 poin. Divock Origi mulai menjelma jadi the next Fernando Torres di AC Milan. Jurnalis bernama Alvise Cagnasso mengklaim AC Milan mulai berpikir merekrut Origi adalah sebuah kesalahan dan melihat sang striker kini berpeluang mengikuti jejak dari Fernando Torres. Performa Origi diketahui sejauh ini belum memenuhi ekspektasi. Ia belum bisa bermain selama full 90 menit dan lebih sering cedera. AC Milan di masa yang lalu pernah mendapatkan suang saat memboyong striker dan salah satunya kala memboyong Fernando Torres dari Chelsea. Menurut Alvise Cagnasso, ada indikasi bahwa Divock Origi kini berpeluang menjadi penerus striker suang seperti Fernando Torres, yang artinya ia bisa menjadi investasi bodong di AC Milan. Ia juga mengklaim bahwa Milan kini mulai merasa mereka membuat keputusan yang salah untuk bisa merekrut pemain asal Belgia tersebut. Manchester United masih inginkan Frenkie de Jong dari Barcelona. Sport melaporkan bahwa Manchester United belum menyerah untuk mendapatkan Frenkie de Jong. Mereka dilaporkan akan kembali mengejar tanda tangan sang pemain di musim dingin mendatang. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United masih ngebet untuk mendatangkan de Jong karena Erik ten Hag masih membutuhkan jasa sang gelandang tersebut. Dikabarkan Manchester United akan mencoba lagi untuk melobi Barcelona agar mereka mau menjual Frenkie de Jong di bursa transfer Januari mendatang. Erik ten Hag siapkan menu latihan yang baru. Manajer Manchester United yakni Erik ten Hag dilaporkan memberikan menu latihan baru bagi para pemain dari Manchester United. Ia dilaporkan mulai mengasah kedua kaki para pemain United agar sama-sama kuat. Sejauh ini United diketahui selalu berlatih dengan intensitas yang tinggi. Ini dikarenakan Erik ten Hag ingin timnya bermain dengan pressing ketat sejak awal hingga akhir laga. Dilansir dari Manchester Evening News, Erik ten Hag baru-baru ini menyiapkan menu latihan khusus. Ia mulai mengasah kaki lemah dari setiap pemain. Jika sang pemain dominan dengan kaki kanan, maka kaki kiri sang pemain akan diberi porsi latihan lebih. Begitu juga sebaliknya para pemain yang berkaki kiri, maka kaki kanannya diberi porsi latihan yang juga ekstra. Manchester United dikabarkan siap perpanjang kontrak 5 pemainnya sekaligus. Manchester United dikabarkan bakal mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak selama 1 tahun terhadap 5 penggawa di tim utamanya sekaligus. Perpanjangan kontrak ini diharapkan sudah rampung sebelum jendela transfer pertengahan musim ini atau Januari mendatang. 5 dari penggawa tersebut adalah David De Gea, Diego Dalot, Luke Shaw, Fred dan juga Marcus Rashford. 5 pemain di tim utama Manchester United itu diketahui tengah melakoni tahun terakhir kontraknya bersama United atau bakal dilepas musim panas 2023 mendatang. AC Milan hidupkan minat pada Noah Lang. Nama Noah Lang memang cukup santer dikaitkan dengan AC Milan. Stefano Pioli dilaporkan sangat tertarik untuk bisa mengamankan jasa sang winger. Dilansir dari Calcio Mercato, AC Milan masih belum menyerah. Mereka akan mengejar mantan pemain dari Ajax tersebut di musim dingin nanti. AC Milan dilaporkan masih menjalin kontak dengan sang pemain. Mereka dikabarkan optimis bahwa sang pemain mau pindah menuju San Siro. Pelatih Chelsea Graham Potter ajak mantan anak asuhannya pindah.
Chelsea baru saja resmi menunjuk Graham Potter sebagai manajer baru mereka. Dilansir dari Football News, Potter akan menggembosi mantan timnya dahulu. Ia berencana untuk mengangkut Leandro Trossard dari Brighton. Kabarnya Potter ingin Leandro menjadi rekrutan pertamanya di Chelsea, yang menilai sang winger bisa memberikan dampak instan bagi timnya mendatang. Ini disebabkan Leandro merupakan pemain andalan Potter di Brighton. Ia juga terbukti mampu menerapkan apa yang diinginkan oleh sang manajer, dan ini tercermin dari catatan gol dan juga asisnya. Chelsea seharusnya tidak kesulitan untuk bisa membajak Leandro. Pemain asal Belgia tersebut kontraknya habis di tahun 2023 mendatang, dan tawaran sekitar 15 juta pound diyakini sudah cukup untuk mengamankan pemain berusia 27 tahun tersebut. Barca berupaya kontrak Bernardo Silva pada Januari. Dikutip dari Tribal Football, Barcelona tidak menyerah untuk mengejar bintang Man City yakni Bernardo Silva. Dalam beberapa bulan terakhir, Barcelona terus dikaitkan dengan gelandang serang milik Portugal tersebut. Bagi yang bersambut, Silva juga dikabarkan tertarik pindah menuju Spanyol. Hanya saja bursa transfer edisi kemarin sudah ditutup. Jadi ia berpotensi hengkang pada bursa transfer mendatang, tepatnya pada Januari 2023. Arab Saudi goda Ronaldo dengan tawaran gaji yang gila. Arab Saudi masih menggoda mega bintang Cristiano Ronaldo untuk pindah dari Manchester United. Ronaldo dikabarkan mendapatkan tawaran tidak main-main karena totalnya bernilai 300 juta euro atau setara dengan 4,5 triliun rupiah untuk kontrak 2 tahun dari sebuah klub Arab. Dengan tawaran tersebut, gaji Ronaldo bersama klub asal Arab Saudi tersebut bisa 5 kali lipat dari yang ia terima di Manchester United pada saat ini. Dikutip dari The Athletic, Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi yakni Yasser Al-Misehal mengaku senang jika Ronaldo bisa pindah ke Liga Arab Saudi. Kehadiran Ronaldo di Liga Arab Saudi diyakini memberikan dampak yang besar untuk sepak bola negara tersebut. Diego Costa resmi gabung dengan Wolverhampton. Diego Costa atau biasa masyarakat Indonesia memanggilnya Preman STM, kini resmi dipastikan berkarir kembali di Liga Inggris. Penyerang 33 tahun tersebut dikontrak oleh Wolverhampton hingga akhir musim. Wolverhampton mendatangkan ex-bomber dari Chelsea tersebut secara gratis dan memberikan nomor punggung 29. Kedatangan Diego Costa ke Molineux Stadium disambut antusias oleh CEO Wolverhampton yakni Jeff C. Ia berharap mantan pemain dari Atletico Madrid tersebut bisa membantu tim dengan pengalaman yang ia miliki. Dan itu adalah informasi mengenai berita bola hari ini. Bagi kalian yang suka dengan Barcelona ataupun Manchester United, jangan lupa mampir ke Barca TV berita Barcelona terbaru dan juga channel GGMU berita Manchester United terbaru. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.